Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terjadi lagi aksi intoleransi ya, yang kemarin ASN di Kota Bekasi, dan kali ini di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Wah, itu termasuk jauh ya. Penutupan sekolah ya kan, warga sekolah Kristen itu ditutup atau dilarang dibangun. Kita lihat kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kemarin baru saja terjadi tindakan intoleransi di Kota Bekasi. Baru-baru ini menurut surat kabar tanggal 20 September 2024 terjadi lagi sebuah tindakan intoleransi terhadap sekolah Kristen yang ada di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sekarang aku tanya dulu sama kalian, kenapa sih kalian itu terinspirasi dengan kejadian di Tangerang Selatan? Kok terinspirasi kali kalian dengan ketua RT yang memprovokasi warga dan juga mengintimidasi masyarakat atau mahasiswa yang sedang melakukan doa? Itu pun suka viral. Apa nggak ada inspirasi yang lebih baik dari itu? Memang betul Tangerang Selatan dan Sulawesi Selatan sama-sama selatan, tapi kan itu cukup jauh. Kok bisa nyampe penyakit bapak itu sama kalian? Katakanlah kalau dari Tangerang Selatan ke Bekasi jaraknya 1 jam, ya masih bisa lah dikatakan kena penyakit itu karena dekat jaraknya. Ini jauh, Tangerang Selatan ke Sulawesi Selatan. Udah beda pulau ya. Enggak cukup sekali 2 kali naik angkot, naik pesawat. Tapi heran aku, nyampe juga penyakit intoleransi juga ke Sulawesi Selatan. Jadi begini ya, aku bilang sama kalian, mari kita lihat dulu video berikut ya, supaya kita tidak tersesat informasi. Oke? Di tempat 100% muslim, sekiranya ada di sini non muslim sedikit saja, 1% atau 2% silakan. Ini tidak ada. Siapa yang mau disekolahkan di sini? Masukan dari beberapa anggota DPRD Kota Parepare dan pertimbangan tenaga ahli, maka kami dalam rapat dengar pendapat ini memutuskan menolak pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, udah kalian simak, udah kalian tonton kan ya, mengenai tindakan intoleransi ya yang dilakukan oleh masyarakat, dan juga ingat ini masyarakat dan juga ya anggota dewan yang ada di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kalau kukatakan ini tidak bisa dibiarkan ya, karena apa? Ini sangat menyalahi ya azas Pancasila. Kubilang sama kalian ya, apa dasarnya rupanya kalian itu menolak pembangunan sekolah Gamaliel itu? Apa karena dasarnya suka dan tidak suka? Apa karena dasarnya itu kalian mayoritas, mereka minoritas? Kalian katakan apa? Kami tidak suka ada sekolah Kristen di sini karena di sini tidak ada yang beragama Kristen. Jadi untuk apa dibangun? Menurut data, aku bilang sama kalian ya, menurut data, menurut statistik, 4% ada di situ beragama Kristen di Kota Parepare. Jangan bilang nggak ada, ya. Tidak mungkin ada statistik kalau tidak ada orangnya. Jadi jangan kalian bilang yayasan itu tidak ada fungsinya. Kenapa kalian takut dengan isu kristenisasi? Iya. Siapa sih yang memotori kalian? Aku tidak menuduh ya. Aku tidak menuduh semua forum sama, semua front sama, semua asosiasi sama, semua grup sama. Tidak. Tapi kadangkala forum, front titik, asosiasi titik, organisasi ya, massa, ya ormas ya, yang mengatasnamakan keagamaan, itu mereka memperalat masyarakat supaya apa? Supaya mereka boleh melampiaskan kebencian mereka terhadap kaum-kaum minoritas. Ini hati-hati, masyarakat juga harus jeli.
Jangan kalian itu karena masyarakat gampang dibodoh-bodohi, karena masyarakat ya gampang terprovokasi, maka kalian mengambil tindakan-tindakan yang betul-betul tidak mencerminkan Pancasila. Sekarang begini, sekolah tersebut kan sudah ada izinnya. Sekolah tersebut tidak menyalahi aturan. Ya, semua izin yang berkaitan tentang pendirian sekolah mereka sudah punya. Ya, apa masalahnya? Karena dasar suka tidak suka saja kan? Jadi jangan kalian berkata bahwasanya karena di sini mayoritas maka tidak boleh dibangun sekolah Kristen di sini. Ya, kalian katakan tidak ada orang Kristen di Kota Parepare. Ku bilang sama kalian ada 4% orang Kristen di Kota Parepare. Itu dia. Jadi kalian jangan ya seringkali isu-isu bohong ya dilempar ke masyarakat supaya apa? Supaya masyarakat terpancing, terprovokasi sehingga tujuan dari orang-orang tertentu itu tercapai. Gitu loh. Kalian tinggal di mana? Kalian tinggal di NKRI. Kalau begitu kalian itu sudah menyalahi aturan. Kalian itu kalau dasarnya suka tidak suka berarti kalian itu sudah masyarakat ya, kalian itu sudah menjadi kelompok yang anti dengan Pancasila. Ya, ingat itu keadilan sosial bagi seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia. Nggak adil kalian. Mentang-mentang kalian lebih banyak di sana, maka kalian bersikap semena-mena terhadap orang yang jumlahnya lebih sedikit dari kalian. Gitu loh. Ini pun juga berlaku kepada daerah yang mayoritas Kristen. Ya, tidak boleh masyarakat yang mayoritas Kristen bertindak semena-mena terhadap orang, terhadap masyarakat ya yang bisa dikatakan minoritas dari segi agama. Gitu. Ya, makanya di daerah-daerah kantong-kantong Kristen seperti Papua, Maluku, di daerah NTT tidak pernah ada namanya penolakan terhadap sekolah Islam berdiri, tidak ada. Aku kasih dulu contoh sama kalian ya. Kalau jalan kalian dari daerah Riau ya ke daerah Sumatera Utara, mulai dari Gunung Tua sampai ke Tarutung sampai juga ke daerah Toba sana yang bisa dikatakan mayoritas Kristen, kalian akan dengan sangat gampang menjumpai banyak sekali yayasan-yayasan sekolah Islam. Itu makanya kami orang di Sumatera Utara sangat menghargai perbedaan. Bagi kami mereka saudara kami, bagi mereka kami saudara mereka. Bukan karena kami berbeda akidah itu menjadi alasan kami untuk membenci mereka, tidak. Begitu juga terjadi di Papua, begitu juga terjadi di Bali, begitu juga terjadi di Sumatera Selatan, begitu juga terjadi di daerah di seluruh tempat kalau bisa ku bilang di Indonesia ini. Jadi jangan kotori Indonesia dengan sikap-sikap kalian yang terlalu membenci dengan orang yang tidak seakidah dengan kalian. Ya, cita-cita dari Yayasan Gamaliel itu adalah mencerdaskan anak bangsa. Ya, kenapa? Kalian takut dengan isu kristenisasi. Siapa yang menghembuskan isu itu rupanya? Ada buktinya tidak? Gitu loh. Kalau memang ada buktinya sekarang, ya caranya bukan dengan memaksa untuk menutup sekolah tersebut. Kalau memang ada praktek-praktek kristenisasi, bawa ke kantor polisi. Gitu loh, ya. Bawa, berarti dia sedang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Seperti itu. Gitu, ini jangan seenak kalian aja. Kemarin baru terjadi di Bekasi, sekarang terjadi lagi di daerah Kota Parepare. Coba bayangkan kalian dulu, ya. Coba kalian tarik dulu itu ke dalam diri kalian, ya. Tarik dulu ke dalam diri kalian. Kalau misalnya kalian cari hidup, cari makan, tinggal di daerah yang mayoritas bukan seagama dengan kalian, ya, dan mereka bertindak semena-mena sama kalian, bagaimana perasaan kalian? Gitu loh. Ya, ingat, bangsa ini bukan hanya milik satu agama. Bangsa ini bukan hanya milik satu suku. Bangsa ini bukan hanya milik satu golongan. Jadi jangan rusak bangsa ini dengan nilai-nilai kotor seperti itu. Kalian kumpul rame-rame di situ, kalian bilang gak ada orang Kristen di situ, gak ada orang Kristen di situ. Ingat ya, aku tidak sedang memprovokasi. Aku tidak sedang mempengaruhi. Bagi semua umat Kristen dan juga umat selain daripada agama mayoritas, tenang kalian, ya. Kita tidak diajarkan, kalian tidak diajarkan untuk melawan kejahatan dengan kejahatan.
tidak diajarkan melakukan tindakan semena-mena dengan sesuatu yang jahat. Ya, kalian cukup berdoa saja sudah selesai. Dan juga ini harusnya menjadi perhatian pemerintah. Tolong diskusikan kepada pemerintah. Tapi aku sangat miris ketika ya Dewan Perwakilan Rakyat, ya, mereka waktu itu sedang ketok palu mengatakan bahwasanya sekolah Yayasan Kristen Gamaliel ditutup, ketok palu 3 kali, dan memerintahkan Satpol PP untuk memberhentikan pembangunan. Mantap kan? Tepuk tangan dulu untuk wakil rakyat di sana. Hebat kalau ku bilang, hebat kalian. Sekarang begini, kalian jamin 4% dari orang Kristen di sana tidak memiliki wakil rakyat? Ya, katakan lebih dominan di sana, masyarakat di sana memang 93,sekian% itu adalah beragama Islam. Katakanlah dulu dominasi di sana, yang mendominasi di kursi dewan sana adalah dewan-dewan yang beragama Islam. Ya, katakan tidak ada yang beragama Kristen, katakan tidak ada yang beragama Buddha, katakan tidak ada dewan yang beragama Hindu atau penganut kepercayaan lain. Katakanlah 100% semuanya itu agama Islam. Apakah kalian hanya wakil dari satu agama saja? Apakah mereka tidak pilih kalian? Bisa kalian jamin mereka tidak pilih kalian? Itu. Ingat ya, Opung Parbelak bukan hanya ya bersuara ketika ada agama Kristen saja yang mengalami tindakan intimidasi. Siapapun agamanya, ketika mereka mengalami intimidasi, aku akan bersuara. Karena bagi Opung Parbelak, ya semua adalah saudara. Ingat itu, ya. Umat Islam tidak bisa hidup tanpa ada umat Kristen. Umat Kristen juga tidak bisa hidup tanpa ada umat Islam. Orang Buddha juga tidak bisa hidup kalau tidak ada orang Muslim. Orang Muslim juga tidak bisa hidup kalau tidak ada umat Buddha. Begitu sebaliknya dengan beberapa agama yang ada di Indonesia ini. Orang Jawa nggak bisa hidup kalau nggak ada orang Batak. Orang Batak nggak bisa hidup kalau nggak ada orang Bugis. Orang Bugis juga nggak bisa hidup kalau nggak ada orang Jawa. Orang Jawa nggak bisa hidup kalau nggak ada orang Betawi. Orang Betawi nggak bisa hidup kalau nggak ada orang Padang. Semua berkaitan. Kita ini satu kesatuan. Gitu loh ya. Jangan pikiran sempit yang kalian gunakan untuk menjadi alasan kalian membenci seseorang. Membenci orang yang lain yang tidak seragam dengan kalian. Bayangkan kalian dulu contohnya. Sekolah misalnya dari pagi sampai sore. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Yang dipakai pakaian warna putih semuanya. Gak cantik dia. Senin pakai putih merah yang SD, ya. Hari Selasa katakan pakai baju pramuka. Hari Rabu katakanlah bajunya warna kotak, ya, motif kotak-kotak. Hari Kamis katakanlah baju koko. Hari Jumat katakanlah baju olahraga. Cantik dia kalau ada keberagaman. Ingat, bukan keseragaman tapi keberagaman. Dan juga bagi masyarakat, udahlah, jangan mau dibodoh-bodohi lagi lah. Sudahlah, kita sudahilah tindakan-tindakan intoleransi seperti itu. Nggak ada gunanya. Rugi sendiri kita. Karena apa? Kita dibenci. Kita jadi mendapatkan stempel tempat kita adalah sarang intoleransi. Maka ketika misalnya, ini contoh saja, ketika suatu daerah memiliki potensi alam yang luar biasa, ya, memiliki potensi alam yang luar biasa, katakanlah pemandangannya bagus, sumber daya alamnya juga bagus. Ketika ada orang ingin berinvestasi di sana, tapi lain agama dengan kalian, orang itu sudah ketakutan duluan. Oh, kami nggak perlu orang itu. Sembarangan. Kalian bisa jamin? Ya, satu pun tidak ada supir yang beragama Kristen yang masuk mendistribusikan barang dari luar pulau masuk ke Sulawesi Selatan. Bisa jamin? Nggak bisa jamin kan? Apa kalian bisa jamin ya semua pebisnis yang bergerak di daerah Sulawesi Selatan itu tidak ada yang beragama yang non Muslim? Nggak bisa jamin. Gitu loh ya. Memang betul ada beberapa daerah ya yang memegang teguh syariat Islam, ya.
Tapi itu daerah tertentu, provinsi tertentu, ya, daerah khusus itu, ya. Tapi itu pun juga aku lihat makin ke sini, contohnya masyarakat Aceh, saudara-saudaraku yang di Aceh, makin ke sini mereka makin terbuka. Mereka itu lebih semakin hari semakin welcome terhadap para pendatang. Mereka itu semakin ramah dengan para pendatang. Mereka itu semakin menunjukkan sikap toleransi mereka. Ya, dan aku bahkan punya teman, ya, beberapa orang Aceh, ya. Kami sama-sama makan. Walaupun kami makan di rumah, katakanlah aku makan di rumahnya. Karena memang tidak ada pantangan bagiku, semua aku makan. Tapi ketika mereka makan di rumahku, aku akan dengan segala hormat akan memberikannya nasi padang. Minumnya pun juga minum aqua. Walaupun dia berkata gak usah lah, minum dari rumahmu ini aja. Gitu loh. Ya, jadi harus seperti itu. Kita di dalam pergaulan ini tidak boleh mengedepankan ego kita. Ya, apalagi di situ sekolah yayasan Kristen. Datang kalian ke kampung kami, jujur saja banyak pesantren. Banyak, masuk kalian ke Tarutung, masuk kalian ke Beligi, masuk kalian ke daerah Sipirok, masuk lagi kalian daerah Pangeribuan, masuk lagi terus ke daerah Toba, ya, masuk ke daerah Samosir, ada sekolah Islam. Dan semua bergandengan tangan di sana. Kami tidak pernah melakukan penolakan, tidak pernah kami demo-demo, kami tidak menerima masyarakat Islam di sini, nggak pernah. Karena bagi kami agama kami adalah agama kami, dan bagi kalian adalah agama kalian. Kan itu yang diajarkan. Makanya kalian baca-baca dulu, ya, baca-baca dulu, ya, Undang-Undang nomor 9, ya, SK 2 Menteri, ya, Menteri Agama, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, ya, itu mengatakan apa? Ya, di situ ada beberapa bab, ya, bab 1 mengenai ketentuan umum, bab 2, ya, mengenai tanggung jawab dari kepala daerah untuk menjaga kerukunan umat beragama, ya, mulai dari tingkatan paling atas, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, kecamatan sampai lurah dan sampai ke bawahnya. Ya, itu kalau tidak salah dari pasal 2 sampai pasal 7 itu. Ya. Setelah itu apa? Bab ketiga itu mengenai pendirian rumah ibadah. Kan begitu. Bukan, mengenai forum kerukunan umat beragama. Setelah itu bab 4 dan selanjutnya. Makanya jangan bodoh kalian. Kalian baca-baca dulu itu. Ya. Ini gimana ini FKUB-nya ini? Kok gak bergerak ini? Harusnya ini FKUB-nya bergerak ini. Ya, ku ingatkan sama kalian, jujur ya sama kalian ya. Ya, bagi kalian yang mendapatkan tindakan semena-mena, kalian yang mendapatkan tindakan intoleransi, ya, coba kalian jumpai, ya, kalian diskusikan pertama sekali kepada FKUB, ya. Karena apa? FKUB itu adalah FKUB itu adalah forum kerukunan umat beragama, ya, yang isinya adalah masyarakat, ya, yang isinya adalah masyarakat dan unsur-unsurnya itu adalah para pemuka agama dari masing-masing agama, ya. Dan tugas mereka salah satunya adalah memonitor kerukunan umat beragama. Dan mereka akan mendiskusikan, ya, kepada pemerintah, kepada kepala daerah. Dan kalau untuk hal-hal seperti ini, mereka harus ada, gitu loh. Ini gimana ini FKUB-nya? Komposisinya bagaimana? Ingat ya, FKUB kalau semuanya satu agama itu bukan FKUB namanya. Tapi FKUB itu berarti harus ada di dalamnya itu yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Katolik, beragama Hindu, beragama Buddha, dan bahkan juga kalau bisa mewakili dari kepercayaan lain, gitu loh. Ingat itu. Mana ini kalau untuk apa dibentuk FKUB kalau nggak bergerak? Ingat ya, di dalam SK 2 Menteri nomor 8, ya, nomor 9 2006, nomor 9 2006, nomor 8 2006 itu mengatakan bahwasanya, ya, di dalam ketentuan umum bab pertama, butir pertama mengatakan bahwasanya kerukunan beragama adalah hubungan antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya berdasarkan toleransi, berlandaskan toleransi. Gitu dia. Ya, ingat itu. Jadi kerukunan beragama itu bisa tercipta kalau ada toleransi. Kalau tidak ada toleransi tapi yang ada intoleransi, bagaimana
terjadi kerukunan umat beragama di sana. Itu artinya apa? Berarti fungsi dari FKUB gugur. Jujur aku bilang, fungsi dari FKUB gugur. Karena apa? Itu kan forum. Forum itu bukan cuma dari satu saja. Forum itu gabungan dari beberapa. Beberapa apa? Beberapa agama. Gitu loh. Ya, aku sudah cek. Di sana apa kok aktif kok forumnya. Tapi kok bisa terjadi seperti itu? Ya, jadi tolong diperhatikan juga untuk pemerintah. Ya, untuk pemerintah. Ini mohon perhatian ini. Ya, ini kalau tidak sampai ke wali kotanya, sampai juga ini harus ini kepada gubernur. Tapi kalau nggak sampai gubernur, ya di tingkat provinsi ini harus tingkat pusat. Selesai. Oh gitu ya, pembahasan opung terkait intoleransi di Sulawesi Selatan ya. Wah, kenapa harus terjadi juga yang baru ini di Kota Bekasi dan kali ini di Sulawesi Selatan. Penolakan pembangunan sekolah Gamaliel ya. Wah, situ dibilang ada ya. Kalau kami itu 100% di sini tidak ada non muslim di sini katanya. Wah, itu udah termasuk ya kan kayak menjatuhkan atau menyinggung ya kan. Nggak boleh ada lagi yang lain di sini gitu. Padahal statistiknya 4% ada di situ kata opung ya kan. Nggak mungkin ada data, nggak ada orangnya gitu ya kan. Wah, kenapa kalau cuma sekolah doang ya kan? Padahal anak-anak kan berhak sekolah juga, berhak memilih sekolah yang bagus untuknya juga. Ya gimana menurut kalian ya, coba komen di bawah. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.